Bab 119. Tidur dengan wanita yang dicintai. Praktik. Pada hari-hari berikutnya, mereka berempat mulai berlatih dengan panik. Adapun rekrutmen, mereka berempat telah memilih tanggal, dan ketika saatnya tiba, Akademi Changlan akan menerima rekrutmen pertama yang sangat berarti dalam beberapa dekade ini. Dan urusan perekrutan Akademi Changlan, dengan bantuan keluarga bangsawan Kerajaan Jiang dan Paviliun Zuixian, dengan cepat menyebar ke seluruh Kerajaan Jiang. Kini di seluruh Kerajaan Jiang, tak terhitung banyaknya orang yang berbondong-bondong menuju rekrutmen Akademi Changlan menuju ibu kota kerajaan. Sekarang Kerajaan Jiang, tanpa Akademi Changmu, Akademi Changlan secara alami menjadi satu-satunya pilihan. Selain itu, Milei Ye dan yang lain sangat terkenal, sehingga banyak orang dari seluruh Kerajaan Jiang datang ke sini, terutama dengan dukungan Paviliun Zuixian dan keluarga bangsawan Kerajaan Jiang. Semakin banyak orang yang datang. Akademi Changlan, belakang gunung. Di dalam hutan bambu, Milei Ye duduk bersila di tanah, dan di sampingnya pedang keindahan spiritual menggantung. Di bawah kendalinya, jiwa pedang, cahaya pedang, dengan liar berkumpul ke arah matanya. Setelah beberapa saat hening, Milei Ye tiba-tiba membuka matanya. Cici. Dua helai cahaya pedang tiba-tiba menyembur keluar dari rongga matanya seperti dua sambaran petir, dan dua bambu putus bersamaan pada jarak beberapa puluh meter. Merasakan adegan ini, sudut mulut Milei Ye terangkat sedikit. Meskipun dia telah mengembangkan mata pedang sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol, tetapi sekarang, dia telah mampu secara akurat mengontrol dua cahaya pedang ini, tetapi itu tidak cukup. Terus berlatih. Di waktu berikutnya, mereka berempat masih mulai berlatih dengan ekstrim. Dan meskipun Milei Ye adalah dekan, semua tugas Benet Mo bertiga dikerjakan olehnya. Setiap beberapa hari, Milei Ye turun gunung untuk mempersiapkan sumber daya pelatihan untuk Benet Mo dan yang lain. Selain itu, Akademi Changlan terus diperbarui di berbagai tempat, dan uang mengalir seperti air. Namun, demi Akademi Changlan, demi Benet Mo bertiga, itu semua sepadan. Apalagi dia tidak pernah menganggap uang itu miliknya. Dia bukan hanya dekan Akademi Changlan, tapi juga saudara dan kakak tertua dari Benet Mo bertiga. Sebagai kakak tertua, dia secara alami harus merawat mereka dengan baik. Pukul saat waktunya berkelahi, tegur saat waktunya memarahi, dan lindungi saat waktunya melindungi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tinggal kurang dari 1 hari lagi saat resmi perekrutan Akademi Changlan. Malam hari. Milei Ye duduk bersila di hutan bambu, matanya terpejam, dan pedang keindahan spiritual masih ada di sisinya. Dan dalam jarak 30 meter darinya, jiwa pedang menyebar seperti jaring. Merasakan. Pada saat ini, dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Mata pedang ada 3 langkah, dia sekarang menuju ke langkah kedua. Merasakan. Rasakan dunia dengan hatimu. Dia dulu melihat dunia dengan matanya, tapi sekarang dia melihat dunia dengan hatinya. Mata dan hati adalah dua konsep dan dua jenis tingkatan alam. Mata hanya bisa melihat permukaan, tapi hati bisa melihat esensi. Milei Ye baru saja duduk seperti itu, dia telah duduk selama sehari. Selama periode ini, dia merasakan angin, aura bumi, bunga dan pohon, dan bahkan awan putih di langit, semuanya. Ketika matanya ada di sana sebelumnya, dia belum pernah merasakan hal-hal ini dengan hati-hati. Wanita misterius mengatakan kepadanya bahwa untuk hidup, kita harus bersyukur kepada dunia. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud wanita misterius. Langkah ketiga mata pedang adalah berpikir. Apa yang disebut pemikiran,
pada kenyataannya adalah pencerahan. Terkadang, sangat bermanfaat bagi diri sendiri untuk menenangkan diri dan berpikir dengan tenang untuk sementara waktu. Dan dia sendiri terlalu terburu-buru selama bertahun-tahun. Di bawah sinar bulan, Mileye duduk dengan tenang, dan sekelilingnya sunyi. Di sisi lain, meskipun Jeffrey mencapai alam mahir gaib, dia tidak pernah menyerah karena dia tidak ingin dikalahkan oleh Bennett Mo. Jika Bennett Mo menjadi lebih kuat, dia pasti akan menjadi yang pertama untuk mengalahkannya. Dipukul oleh Bandit Ye bukanlah hal yang memalukan, tapi dipukuli oleh Bennett Mo terlalu memalukan. Yang harus dilakukan Jeffrey sekarang adalah benar-benar menguasai kekuatan garis darah siluman monster di tubuhnya. Pertahanan fisik dan kekuatan fisiknya kini menjadi saingan langka untuk master yang levelnya sama, dan sekarang dia tidak gentar bahkan dalam menghadapi master alam harmoni dewa. Uang. Itu semua gara-gara uang. Selama waktu ini, pil obat dan berbagai kualitas super tonik tidak pernah berhenti selama sehari pun. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang telah dia habiskan. Bagaimanapun, memakan pil pemurnian tubuh akan menghabiskan biaya ratusan ribu koin emas. Di belakang Gunung Changlan, Bennett Mo berlari liar di pegunungan, dan bola besi di tubuhnya bertambah banyak. Upaya marah untuk maju. Selama ini, dia bisa digambarkan sangat malu. Awalnya cukup dibuli oleh Bandit Ye, tapi sekarang Jeffrey datang untuk melawannya setiap hari karena dia adalah alam mahir gaib. Dia tidak tahan. Di pegunungan, Bennett Mo meraung, dan kecepatannya meningkat lagi. Kecepatannya sudah lebih cepat dari angin. Fisiknya ringan, tapi bukan berarti selama dia memiliki fisik yang ringan, dia tidak perlu berlatih. Fisik ini hanya bisa dikatakan telah memberinya banyak keuntungan bawaan, tetapi jika tidak ada upaya lain yang dilakukan, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dan sumber daya pelatihannya juga sangat mahal. Mileye secara khusus menemukan obat yang disebut pil spiritual angin untuknya. Obat ini dapat merangsang potensi dalam tubuhnya dan memungkinkan dia untuk menggunakan angin di lingkungan sekitarnya, dan bisa lebih baik meningkatkan kecepatannya. Selain itu, dia juga mengambil pil pengumpul energi. Karena dia berlari, konsumsi energinya terlalu besar. Jika tidak ada obat seperti itu, dia tidak bisa berkultivasi begitu lama dalam sehari. Bakat itu penting. Kerja keras itu penting, tetapi uang juga penting, harus dikatakan, sangat penting. Di dapur, Agnes Ji sedang duduk di bangku kayu kecil, dengan tumpukan kayu di sebelah kirinya, dan pisau setipis sayap jangkrik di tangannya. Pada saat ini, dia mengambil sepotong kayu di sampingnya dan meletakkannya di depannya, memegang pisau di tangan kanannya dan menebas. Jelek. Kayu terbelah di tengah, dan potongannya rata dan halus seperti cermin. Dia tanpa ekspresi, dan kemudian dia mengambil roti kukus entah dari mana dan menggigitnya. Kemudian, dia mengambil sepotong kayu dan meletakkannya di depannya, lalu memotongnya dengan pisau. Pisau ini sangat cepat. Seluruh potongan kayu dibelah langsung dari tengah. Alih-alih memotong, dia mengambil 2 gigitan roti kukus, dan kemudian, entah dari mana, dia mengeluarkan paha ayam. Di dalam hutan bambu, Mileye masih belum pergi, jiwa pedangnya masih melayang di sekitarnya, dan dia sudah tenggelam di dalamnya. Sekarang dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya, yang lebih nyata daripada apa yang dilihat matanya. Untuk pertama kalinya dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa tanpa mata. Sama seperti ini, dia tidak tahu berapa lama, dia menyimpan jiwa pedangnya, lalu berdiri perlahan. Mileye menarik napas dalam-dalam, pada saat ini, dia merasa sangat nyaman. Kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mata pedang itu juga sejenis kepercayaan Tao pedang. Harus dikatakan bahwa teknik pedang dan teknik pelatihan yang diajarkan wanita misterius padanya adalah kepercayaan Tao pedang. Telapak tangan Mileye terbentang, pedang keindahan spiritual melayang ke telapak tangannya, pedang keindahan spiritual sedikit bergetar, seolah merespon. Tingkat peleburan adalah 100%. Dia sekarang benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuh pedang keindahan spiritual. Jika sampai ke alam mahir gaib, umumnya alam harmoni dewa bukanlah lawannya sama sekali, kecuali jika lawannya juga super jenius seperti Ladia An. Nyonya An. Memikirkan wanita ini, sudut mulut Mileye tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat. Ladia An dan Lin Siye semuanya ada di Central Land. Selain itu, dia sendiri juga ingin pergi ke Central Land di masa depan untuk melihat lebih banyak super jenius. Pria yang hebat harus menjelalah ke segala arah, melindungi orang yang dia sayangi, dan tidur dengan orang yang paling dia cintai. Mileye tertawa dan menyimpan pedang keindahan spiritual. Seolah memikirkan sesuatu, dia datang ke menara penjara alam. Di dalam menara penjara alam, di depannya, ada pedang besar peninggalan kaisar pedang sebelumnya. Pedang itu sangat besar, panjangnya sekitar 4 kaki, sebelah 2 telapak tangan, hitam di seluruh tubuhnya, dan memancarkan sedikit cahaya merah, dan rantai hitam digantung di gagangnya. Jelas, ini digunakan untuk mengikat tangan. Seluruh pedang tidak ada bilahnya. Dan pedang ini, setidaknya alam eksplisit tingkat atas, 1 peringkat lebih tinggi dari pedang keindahan spiritual. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, akhirnya dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya, namun dia ngeri menemukan bahwa sulit baginya untuk mengangkat pedang. Mileye mendesak energi misteri di tubuhnya, pedang itu sedikit bergetar, tetapi masih tidak meninggalkan tanah. Mileye mengerutkan kening, dan akhirnya, dia memegang pedang besar di kedua tangannya dan mengangkatnya dengan paksa. Sangat berat. Ekspresi Mileye menjadi serius, berat pedang ini di luar imajinasinya. Mileye sedikit khawatir. Melahapnya. Dia bisa melahap pedang ini, dan jika dia melahap pedang ini, dia bisa langsung masuk ke alam mahir gaib, pedang keindahan spiritual bahkan bisa naik menjadi alam eksplisit kualitas super, tapi dengan cara ini, pedang ini akan sia-sia. Meskipun dia tidak bisa memegang pedang ini sekarang, bukan berarti dia tidak bisa memegangnya di masa depan. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye meninggalkan menara penjara alam, dan pada saat yang sama, pedang besar itu juga dipindahkan keluar dari menara penjara alam olehnya. Merasakan pedang besar di depannya, Mileye memegang gagangnya dengan kedua tangan, dan dia melingkarkan tangannya di gagangnya dengan rantai besi. Kemudian, kakinya sedikit berjongkok, dan segera, kata "bumi" muncul di antara alisnya. Aturan Tao. Dia tidak pernah lupa bahwa dia memiliki kartu truf dari aturan Tao. Di bawah kaki Mileye, tanah bergetar hebat, dan segera, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Sudut mulut Mileye berkedut, dia mengangkat sekuatnya dan dengan bantuan kekuatan bumi, dia mengangkat pedang besar itu dengan tiba-tiba. Pada saat ini, otot-otot di lengannya langsung menonjol. Memegang pedang besar itu, Mileye berbalik dan berlari sepanjang jalan. Setiap langkah yang dia ambil, tanah akan sedikit bergetar. Segera, Mileye bergegas ke depan sebuah bukit, dan Bennett Mo baru saja berlari menuruni bukit. Ketika dia melihat Mileye, dia sedikit terpana, dan kemudian tersenyum. "Bandit Ye, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja menembus alam mahir gaib, biarkan aku mengalahkanmu, aku." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat,
dan kemudian menebas ke arah bukit itu dengan pedangnya. Di mata Benedmo, bukit itu tiba-tiba hancur. Tidak hanya itu, tetapi bumi dalam jarak 50 meter di sekitar mereka berdua retak dalam sekejap, mengguncang gunung untuk sementara waktu, seperti gempa bumi besar yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, tenggorokan Benedmo berguling dan wajahnya linglung. Pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba berbalik untuk melihat Benedmo. "Pukul aku sekali." Tenggorokan Benedmo berguling lagi. Dia buru-buru berjalan di depan Mileye dan menepuk-nepuk debu di pakaian Mileye dengan ringan. "Salah paham, Kakak Ye. Kekagumanku padamu seperti sungai yang bergelombang. Benar-benar seperti banjir sungai yang tidak bisa dikendalikan. Kamu tampan, berkepribadian, bijaksana dan kuat. Kamu naga dan phoenix di antara orang-orang, kualitas super di antara para pria, pria di antara kualitas super." Bersambung.